Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membahas tentang makna kedudukan kompetensi dasar dan kompetensi inti, terus aspek-aspek materi mata pelajaran bahasa Arab dari kompetensi dasar, terus lanjut ke analisis perbandingan KMA nomor 165 tahun 2014 dan KMA nomor 183 tahun 2019. Di sini saya akan lanjut saja, kita membahas yang pertama tentang kompetensi, makna dan kedudukan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Sebelum itu Baki mau nanya, apa sih kompetensi itu? Ada yang tahu? Kompetensi adalah seperangkat kemampuan yang menyangkut sikap spiritual, sikap sosial, dan sikap pengetahuan, juga sikap keterampilan, yaitu yang harus dimiliki oleh peserta didik atau siswa-siswinya. Terus lanjut, kompetensi itu dibagi menjadi dua, ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti yaitu tingkatan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau disebut SKL, yaitu ya tadi ya, standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkatan kelas. Ya, jadi setiap tingkatan kelas itu mempunyai standar kelulusannya masing-masing, dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu mempunyai standar masing-masing ya untuk kelulusan mata pelajaran bahasa Arab. Nah, terus kompetensi inti itu ada dibagi lagi, yaitu ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Nah, KI 1 itu apa? Yaitu kompetensi inti spiritual, dan yang KI 2 yaitu kompetensi inti sikap sosial, sedangkan KI 3 yaitu kompetensi inti pengetahuan, dan KI 4 yaitu kompetensi inti keterampilan. Nah, di sini kita maknanya dulu ya. Nah, terus lanjut ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu apa sih? Kompetensi dasar yaitu kompetensi yang setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kemampuan materi pembelajaran yang minimalnya harus dicapai oleh peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Jadi kompetensi dasar itu minimalnya harus dicapai oleh peserta didik. Di KD atau kompetensi dasar itu juga ada 4, seperti KI yaitu kompetensi inti, yaitu ada 4 juga ya. Kompetensi dasar yaitu yang pertama KI 1. KI 1 itu kompetensi dasar spiritual, dan KI 2 kompetensi sikap sosial, dan KI 3 kompetensi pengetahuan, dan KI 4 yaitu kompetensi dasar keterampilan. Nah, kita sudah membahas tentang makna dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kita lanjut pada kedudukan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, maksudnya apa sih kedudukan dari kompetensi dasar? Apa sih kedudukan kompetensi inti? Kompetensi inti kedudukannya sebagai kayak mengacu pada SKL, sedangkan kedudukan dari kompetensi dasar yaitu mengacu pada KI. Jadi kayak kalau KD mengacu pada KI, jadi KI itu kayak
atasan dari KD. Sedangkan untuk mencapai standar kelulusan kita atau SKL itu harus kompetensi dasar dan kompetensi itu harus bisa bekerja sama. Nah, jadi tingkatan-tingkatannya yaitu yang pertama SKL dulu, yang kedua yang di bawah SKL yaitu KD, terus KD bukan SKL, KI dan KD. Jadi KI dan KD itu harus bekerja sama untuk mencapai tujuan standar kelulusan, standar kompetensi kelulusan untuk mencapai nilai kelulusan gitu. Intinya kayak gitu. Nah, jadi tahu kan acuan jadi kedudukan KI itu sebagai acuan dari kompetensi standar kompetensi lulusan atau SKL, sedangkan kedudukan dari KD yaitu acuan dari itu kompetensi inti. Nah, kita lanjut ke aspek-aspek materi mata pelajaran bahasa Arab dari kompetensi dasar. Kita lanjut ke aspek-aspek materi pembelajaran bahasa Arab. Nah, termasuk aspek-aspek materi itu termasuk di kompetensi dasar 3 dan KD 4, yaitu kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Nah, kompetensi dasar pengetahuan atau KD 3 Baki menyebutkan 3 materi saja yang akan dipaparkan, yaitu tentang ta'aruf, bab ta'aruf. Nah, di situ pengetahuannya kita bisa mengetahui bagaimana kita memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain sesuai dengan gramatikal-gramatikalnya. Terus tentang baitun, rumah. Nah, kita bisa menginformasi atau memberi informasi alamat kita atau alamat orang lain sesuai dengan gramatikal yang sudah dipelajari. Nah, terus tentang fasilitas sekolah, dan kita juga bisa menunjukkan letak-letak misal perpustakaan itu di mana, terus kantor itu di sebelah mana, kelas kita itu di samping atau di kanannya masjid, kayak gitu tuh, kayak menjelaskan dan atau menunjukkan fasilitas-fasilitas di sekolahan. Terus di keterampilannya atau di KD 4 fungsinya kita bisa kan di ta'aruf ya. Ta'aruf kita bisa memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain. Ya, fungsinya keterampilannya itu kita bisa memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain. Terus baitun, rumah, kita juga bisa memberi informasi rumah kita, alamat kita atau alamat orang lain. Dan fasilitas sekolah itu kita juga bisa menunjukkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolahan. Ya. Terus kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang analisis perbandingan antara KMA nomor 165 2014 dan KMA nomor 183 tahun 2019. Persamaan dari kedua kurikulum tersebut yaitu tentang sama-sama materi pelajarannya. Yang kedua yaitu tetap menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran pada kurtilas. Analisis persamaan dari kedua kurtilas tersebut yaitu tentang mata pelajaran persis sama, dan yang kedua tetap menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran pada kurtilas, dan yang ketiga yaitu menggunakan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku pada kurikulum nasional yang ditetapkan atau yang disempurnakan. Ya, kita lanjut ke perbedaannya, yaitu
KMA nomor 165 pada tahun 2014, perbedaannya di KD sama KI. Maksudnya tuh kolomnya, tentang kolomnya. Kalau 165 itu kolomnya cuma dua, yaitu kanan dan kiri aja, yaitu tentang KD. Pertama KI, terus sebelahnya KD. Jadi kayak menurun posisinya tuh, KI1, KI1, KI2, KI3 dan KI4. Terus sebelahnya KD1, KD2, KD3, KD4. Nah, kayak contoh di samping baki itu gambarnya. Nah, sedangkan di KMA nomor 183 itu posisi kolomnya yaitu ke samping gitu. Jadi yang di atas itu khusus kompetensi inti. Jadi kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi KI3, KI4. Nah, udah dijabarin, baru di bawahnya KD1, KD2, KD4, KD3, KD4 dan seterusnya. Di samping juga ada gambarnya ya, contohnya gitu, seperti itu. Nah, jadi di KMA itu tidak ada perbedaan tidak diganti, tapi dilengkapin lagi, katanya, kata Bapak siapa ya, lupa Baki. Cukup sekian dari Baki Atul Salamah. Apabila salah penjelasan, Baki mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.